Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talaban almi izalata jalim an-namsi wan sa'iri juhali wa ihya'an dini wa ibqa al-islami bil almi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukra ala nikmatil aqli wa nikmatil sihatil badani fadlillahi ta'ala ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti kirmana khususan khasatan ila musnada kitab Jawahirul Kalimah Syekh Thahir bin Shalih Al-Jazairi wa jami'at talamidi wa masyayikhina wa mu'allif kitab allati ta'lamna wa alamna sallallahu ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minin amin. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Jawahirul Kalimah. Yaitu kita akan mengkaji kitab Jawahirul Kalimah. Nah, ini merupakan pertemuan pertama kali kita untuk mengkaji kitab tersebut. Alangkah baiknya saya akan mengulas tentang biografi pengarang kitab Jawahirul Kalimah yang akan kita kaji untuk hari ini. Perlu saya ketahui bahwasanya kitab Jawahirul Kalimah ini adalah kitab yang dikarang oleh seorang syekh, yaitu bernama Syekh Thahir bin Shalih Al-Jazairi. Nah, nama lengkap beliau ialah Syekh Thahir bin Shalih bin Ahmad bin Mauhub Al-Sam'uni Al-Waghsili Al-Jazairi Ad-Dimashqi Al-Hasani. Nah, beliau merupakan salah seorang ulama Syria dan ulama agung fan bahasa dan sastra di masa beliau. Nah, ayahnya beliau ini adalah seorang pakar fikih mazhab Maliki dan mufti di tanah Syam. Nah, pada tahun 1263 Hijriah. Ini ayahnya bermigrasi atau berpindah dari Aljazair ke Damaskus. Nah, Syekh Thahir itu terlahir di tanah Syam pada tahun 1268 Hijriah atau bertepatan tahun 1852 Masehi. Beliau Syekh Thahir menimba ilmu di madrasah Ajamikiyah dan lulus bersama Ustadz Abdurrahman Al-Bustani. Nah, setelah itu lalu beliau melanjutkan studinya kepada Syekh Abdul Ghani Al-Ghanimi Al-Maidani, yaitu seorang ulama yang hidup pada masa 1222 sampai 1298 Hijriah. Nah, beliau Syekh Thahir bin Shalih Al-Jazairi ini haus dengan berbagai fan ilmu, antara lain yaitu bahasa Arab, fisika,
matematika, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Nah, di usia 30 tahun, Syekh Thohir telah menguasai berbagai bahasa. Di antaranya bahasa-bahasa yang beliau kuasai atau beliau pelajari dan sampai mahir, yaitu bahasa Arab, Persia, bahasa Turki, bahasa Prancis. Ini beliau kuasai semuanya. Nah, beliau ini merupakan orang yang sangat tekun mencari dan mendalami teks manuskrip kuno. Nah, sebab itulah akhirnya beliau itu ikut berkontribusi berdirinya Maktabah Dar al-Kutub ad-Dhahiriyah di Damaskus dan juga Maktabah Khalidiyah di Yerusalem. Nah, di antara para murid beliau yang terkenal, yang masyhur, yaitu Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, Syekh Abdul Razak Al-Baitani, dan juga Syekh Salim Al-Bukhari, Syekh Muhammad Qudsi Ali, Syekh Muhyiddin Al-Khatibi, dan juga yaitu Syekh Muhammad Said Al-Albani. Nah, Syekh Thohir Al-Jazairi, beliau ini adalah orang yang sangat gemar untuk menulis. Bahkan tulisan beliau itu sampai mencapai 20 kitab. Di antaranya yaitu kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah fi Iddah Al-Aqidah Islamiyah yang kita akan kaji, yang akan kita pelajari. Nah, di antaranya lagi karangan beliau adalah kitab Tambih Al-Qiyah fi Qisas Al-Anbiya, dan juga kitab At-Tibyan li Ba'di Mabahith Al-Muta'alaqat bil Quran, kitab Taujih An-Nadhari ila ilmi athar, dan juga kitab Tafsir Kabir. Yang mana kitab Tafsir Kabir ini adalah suatu kitab yang terdiri dari 4 jilid, dan sampai sekarang kitab tersebut tersimpan di perpustakaan Al-Dhahiriyah. Nah, di tahun 1325 Hijriah, beliau Syekh Thohir ini bermigrasi untuk pindah ke Mesir. Nah, lalu kembali lagi ke Damaskus, yaitu pada tahun 1338 Hijriah. Dan akhirnya beliau diangkat sebagai anggota Majma' Ilmi Al-Arabi, serta ditunjuk sebagai kepala Maktabah Dar al-Kutub ad-Dhahiri. Nah, Syekh Thohir ini beliau wafat pada bulan Rabiul Awal tahun 1338 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1920 Masehi. Itulah sekilas biografi pengarang kitab Jawahirul Kalimah yang akan kita kaji. Semoga dengan kita mengenal biografi beliau, kita akan mendapatkan barokah ilmu beliau, dan kita oleh Allah semoga diberi kepahaman yang benar di dalam mengkaji kitab beliau ini, yang akhirnya menjadikan kita mendapatkan ilmu yang manfaat barokah untuk umat Islam kesemuanya. Mari kita mulai kajian kitab
Jawahir kalimah untuk saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na biha fi ulumi fi darani amin. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Sifate Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi Ar-Rahimi kang maha welas asih ing dalem akhirat bloko. Alhamdu utahe sakabehane puji. Alhamdu utahe sakabehane puji iku lillahi kedue Allah. Iku lillahi kedue Allah. Wassalalan muga-muga paring tambahi rahmat azim. Wassalalan muga-muga paring tambahi rahmat azim sapa Allah. Sapa Allah ala sayidina ing atase Gusti kita utawa bendara kita ngoten kenging. Ala sayidina ing atase Gusti kita utawa bendara kita Muhammadin rupane Nabi Muhammad. Muhammadin rupane Nabi Muhammad. Wa alihi lan kagane Nabi. Wa alihi lan kagane Nabi wa sahbi lan sahabate Nabi. Wassalama lan muga-muga nambah rahmat salam sapa Allah ay ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Wa ba'du lan ing dalem sause maca bismillah alhamdulillah selawat salam. Fadhi mongko utawi iki ma hadara fi dhihnil musannaf. Fadhi mongko utawi iki ma hadara fi dhihnil musannaf. Iku risalatun risalah. Risalah itu kitab kecil ya. Mustamilatun kang mengku alal masaili ing atase pira-pira masalah. Al masaili ing atase pira-pira masalah al muhimmati kang penting. Al muhimmati kang penting fi ilmil kalami. Fil ilmil kalami ing dalem metelake ilmu kalam. Fi ilmil kalami ing dalem metelake ilmu kalam qoribatul makhodi kang gampang pengalapane. Qoribatul makhodi kang gampang pengalapane lil afhami maring pira-pira kepahaman. Nah, waja'al lan dadake sapa ingsun ing risalah. Waja'al lan dadake sapa ingsun ing risalah ala tariqit soali ing atase dalan pitakon. Ala tariqit soali ing atase dalan pitakon wal jawab lan jawab. Atasahaltu lan gampangake sapa ingsun. Fi ibaratiha ing dalem pira-pira tetembungane risalah. Fi ibaratiha ing dalem pira-pira tetembungane risalah tashilan kelawan gampangake temenan. Litulabi maring pira-pira wong kang golek ilmu. Jadi beliau Syekh Thohir ini di dalam mengarang kitab Jawahir Kalimah
memulainya dengan membaca basmalah, dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, setelah itu beliau memuji kepada Allah dengan mengatakan bahwasanya segala puji itu bagi Allah, serta juga beliau mendoakan semoga Allah mencurahkan rahmat dan salam kepada baginda kita yaitu Nabi Muhammad SAW dan juga para sanak dan sahabat beliau. Nah, wabatu, beliau mengatakan wabatu setelah membaca bismillah, alhamdulillah, salawat salam, fadhihi risalatun mustamilatun alal masailil muhimmati fi ilmil kalam. Risalah ini adalah suatu risalah yang berisi beberapa masalah yang penting dalam ilmu kalam. Nah, ilmu kalam atau ilmu tauhid ini adalah merupakan ilmu yang membahas yaitu tentang penetapan akidah Islamiyah dengan dasar yang bersifat keyakinan. Nah, fungsinya ilmu kalam ialah mengenal sifat-sifat Allah dan para rasulnya dengan dalil qat'i atau pasti. Nah, sehingga mendapat keberuntungan yang abadi. Nah, ilmu ini, ilmu kalam ini itu merupakan ilmu yang paling mulia. Kenapa kok dikatakan ilmu yang paling mulia? Karena ilmu ini berkaitan dengan Allah. Berkaitan dengan Allah dan juga para rasul-rasulnya. Nah, dalam akidah kita itu wajib mempelajarinya. Jadi masalah akidah itu kita wajib mempelajarinya. Dan juga telah masyhur, sudah terkenal bahwasanya dalam akidah itu kita sebagai golongan ahli sunnah wal jamaah an-najiyah yaitu mengikuti mazhab Abu Hasan al-Asy'ari dan juga Abu Mansur al-Maturidi. Walaupun toh secara umum masyarakat Indonesia ini mengikuti Abu Hasan Asy'ari. Namun di sebagian negara yang ada di muka bumi ini, orang-orang yang beraliran ahli sunnah wal jamaah najiyah ini ada juga yang mengikuti di bidang tauhid atau akidah yaitu madhabnya Abu Mansur al-Maturidi. Nah, saya yaitu orang-orang negara India, Pakistan ini mengikuti Abu Mansur al-Maturidi di bidang masalah tauhidnya. Nah, kitab ini nanti, kitab Jawahirul Kalimah ini nanti, itu adalah suatu kitab yang beliau susun dengan bahasa yang mudah untuk dipahami. Bahkan beliau mengatakan wajah Tuhan ala tariqi soali wa jawab. Kitab ini nanti aku jadikan dengan metode atau dengan cara penyampaian yaitu tanya jawab. Dengan cara penyampaian model tanya jawab. Dan juga aku permudah penjelasannya agar apa? Agar gampang dipahami oleh para pelajar, para santri atau orang-orang yang mendalami kitab tersebut.
Al-muqaddimatu. Al-muqaddimatu utawi iku muqaddimah. Al-muqaddimatu utawi iku muqaddimah atas tamilu lan mengku. Atas tamilu lan mengku apa muqaddimah. Atas tamilu lan mengku apa muqaddimah ala arba'in masaila ing atase papat pira-pira masalah. Ala arba'in masaila ing atase papat pira-pira masalah. Nah, di sini beliau membuka karangannya dengan menyantumkan di dalam muqaddimah ini nanti adalah 4 masalah yang akan dibahas. Jadi pendalannya itu berisi 4 permasalahan. Namun perlu saya mengetahui bahasanya ini nanti kenyataannya permasalahan-permasalahan yang dibahas atau yang diunggah di dalam muqaddimah ini hanya 3 permasalahan. Kenapa kok seperti itu? Ya mungkin karena sabkul kolam. Beliau mengatakan watastamilu ala arba'in masail, namun kenyataannya prakteknya yaitu 3 masalah yang beliau cantumkan. Mungkin ini unsurnya adalah sabkul kolam. Terlanjurnya pena. Tapi ini tidak bermasalah ya, tidak bermasalah. Yang penting kenyataannya 3 ya. Nah, apa saja 3 masalah yang dicantumkan di dalam muqaddimah ini? Mari kita teruskan. Sin ma iku apa? Sin ma iku apa? Makna akidati utawi maknane akidah. Sin ma iku apa? Makna akidati utawi maknane akidah al-islamiyati kang bangsa Islam. Al-islamiyati kang bangsa Islam. Al-aqidatu utawi jim al-aqidatu utawi akidah. Al-aqidatu utawi akidah al-islamiyatu kang bangsa Islam. Al-islamiyatu kang bangsa Islam ya yo akidah Islamiyah iku al-umuru pira-pira perkara. Iku al-umuru pira-pira perkara alati ya'taqiduha. Alati ya'taqiduha kang nekotake ing umur. Alati ya'taqiduha kang nekotake ing umur sapa ahlul islami ahlu Islam. Mesti wong Islam. Sapa ahlu islami wong ahli Islam ayyajzimuna tegese mantep sapa ahlul Islam. Ayyajzimuna tegese mantep sapa ahlul Islam bisihatiha kelawan sae umur. Bisihatiha kelawan sae umur. Jadi di dalam permasalahan yang pertama itu ada pertanyaan apakah makna akidah Islamiyah? Apakah makna akidah Islamiyah? Makna akidah Islamiyah? Apakah makna akidah Islamiyah? Lantas pertanyaan tersebut itu dijawab dengan dengan perkataan al-aqidatu Islamiyah ya al-umru allati ya'taqidu al-Islam ay yajzimuna bi sihhatiha. Akidah Islamiyah ialah beberapa masalah yang menjadi keyakinan orang-orang Islam. Artinya mereka orang-orang Islam ini menyatakan akan kebenarannya.
Itulah akidah Islamiyah. Itu suatu perkara yang diyakini kebenarannya oleh orang-orang Muslim. Permasalahan yang kedua, sin ma iku apa? Sin ma iku apa makna Islami utawi maknane Islam. Makna Islami utawi maknane Islam. Jim al-Islamu utawi Islam. Al-Islamu utawi Islam wa ya Islam iku al-iqraru ngakoni. Iku al-iqraru ngakoni bilisani kelawan lisan. Bilisani kelawan lisan. Watasdiku lan benerake. Watasdiku lan benerake bil qalbi kelawan ati. Bil qalbi kelawan ati bi anna jami'ama. Benerne ngakoni bi anna jami'ama kelan temen sedune sekabehane perkara. Bi anna jami'ama kelan temen sedune sekabehane perkara jaa kang teka. Jaa kang teka bi kelawan nggawa ma. Bi kelawan nggawa ma sapa nabiuna nabi kita. Sapa nabiuna nabi kita Muhammadun rupane Nabi Muhammad. Muhammadun rupane Nabi Muhammad sallallahu muga-muga nambahi rahmat takzim sapa Allah. Sapa Allah alaihi ing atase yang nabi. Alaihi ing atase nabi. Wassalam lan muga-muga nambahi rahmat salam sapa Allah ala Muhammadin. Wassalamu ala muga-muga nambahi rahmat salam sapa Allah ala Muhammadin. Iku hakun nyata. Iku hakun nyata wasidikun lan teman. Wasidikun lan teman. Nah, permasalahan yang kedua. Ada pertanyaan, ma makna Islam? Apakah makna Islam? Apa makna dari Islam? Maka dijawab al-Islamu wa al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi bi anna jami'a ma jaa bi nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun wasidqun. Islam ialah mengakui dengan lisan, maksudnya bersyahadat, dan membenarkan dengan hati bahwa segala ajaran yang Nabi kita Muhammad SAW bawa itu ialah kenyataan dan kebenaran. Jadi Islam itu adalah apa? Mengakui dengan lisan, maksudnya apa? Bersyahadat. Nah, membaca syahadatain, membaca dua kalimat syahadat ini merupakan syarat yang bersifat keharusan. Syarat yang bersifat keharusan untuk bisa mengerjakan hukum-hukum duniawi bagi orang mukmin, seperti hanya pernikahan. Jadi kalau kita ingin nikah, maka syaratnya perempuan yang kita nikahi harus orang yang pernah membaca dua kalimat syahadah. Orang yang beragama Islam maksudnya. Kalau kita seorang muslim kok menikah dengan orang yang tidak pernah membaca dua kalimat syahadat, dalam arti dia tidak beragama Islam, maka tidak boleh kita menikah dengannya. Kalau sampai kita menikah dengannya, maka pernikahan kita dianggap tidak sah menurut agama kita. Nah, begitu juga di dalam masalah berjamaah dengannya. Orang yang kita ajak berjamaah itu harus orang-orang yang
benar-benar Islam, sudah pernah membaca 2 kalimat syahadah. Begitu juga masalah mensolati jenazah. Ini mayat yang kita sholati jenazahnya harus orang yang beragama Islam, orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau bukan orang Islam kok meninggal dunia, kita tidak boleh untuk mensolatinya. Nah, jadi intinya membaca 2 kalimat syahadat ini merupakan syarat yang bersifat keharusan untuk bisa mengerjakan hukum-hukum duniawi bagi orang mukmin. Nah, namun jika tidak mampu untuk membacanya karena semisal dia itu bisu atau wafat setelah beriman dalam hatinya, maka dia pun juga dihukumi mukmin di sisi Allah dan selamat di akhirat. Nah, namun jika dia itu enggan untuk membaca kalimat syahadat dengan rasa tidak percaya, maka dihukumi kafir. Orang yang enggan membaca kalimat syahadat dengan rasa tidak percaya, maka dihukumi kafir. Bagi kita tidak boleh menikahi dan juga tidak boleh kita bersolat jamaah dengannya karena dia bukan orang Islam, ya. Dan juga ketika dia mati, kita orang Muslim tidak boleh mensolati jenazahnya. Nah, permasalahan yang nomor 3. Sin ma iku opo? Sin ma iku opo arkanul aqidati? Arkanul aqidati utawi rukun-rukune akidah. Arkanul aqidati utawi rukun-rukune akidah al-islamiyati kang bangsa Islam. Al-islamiyati kang bangsa Islam. Asasuha tegese dasare akidah Islamiyah. Asasuha tegese dasare akidah Islamiyah. Jim arkanuha. Arkanuha utai propro rukune akidah. Arkanul akidati, ya. Arkanul akidati utai propro rukune akidah al-islamiyati kang bangsa Islam. Al-islamiyati kang bangsa Islam iku sitatu asya'a. Iku sitatu asya'a ana 6 pira-pira perkara. Iku sitatu asya'a ana 6 pira-pira perkara. Waya utai sitatu asya. Waya utai sitatu asya iku al-imanu iman. Iku al-imanu iman billahi kelawan Allah. Billahi kelawan Allah ta'ala halimuhu luhur sapa Allah. Wal imanu lan iman. Wal imanu lan iman bimalakatihi kelan pira-pira malaikate Allah. Bimalakatihi kelan pira-pira malaikate Allah. Wal imanu lan iman. Wal imanu lan iman bi kutubi kelan pira-pira kitabe Allah. Bi kutubi kelan pira-pira kitabe Allah. Wal imanu lan iman bi rusuli kelan pira-pira utusane Allah. Bi rusuli kelan pira-pira utusane Allah. Wal imanu lan iman.
Wal imanu lan iman bil yaumi kelan dina al akhir kang akhir. Al akhir kang akhir. Wal imanu lan iman bil qadari kelawan peden. Bil qadari kelawan peden. Nah, untuk permasalahan yang diunggah beliau Kiai Musnab yang nomor 3, yaitu ada pertanyaan ma arkanul aqidah al-islamiyah ay asasuha. Apakah rukun-rukun akidah Islamiyah? Artinya pokok-pokok akidah Islamiyah. Jadi apakah rukun-rukun akidah Islamiyah? Maksudnya apa? Pokok-pokok akidah Islamiyah. Itu apa saja rukun-rukunnya? Nah, dijawab Jim arkanul akidah Islamiyah sitatu asya, bahwasanya rukun-rukun akidah Islamiyah itu ada 6. Apa saja 6 itu? Waya al-imanu billahi ta'ala. Pertama yaitu iman kepada Allah Ta'ala. Iman kepada Allah Ta'ala. Nah, yang nomor 2 wal imanu bi malaikatihi. Yang nomor 2 yaitu iman kepada malaikat-malaikatnya Allah Ta'ala. Nah, yang nomor 3 yaitu wal imanu bi kutubihi. Iman kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu wal imanu birusulihi. Iman kepada utusan-utusan Allah. Yang kelima wal imanu bil yaumil akhir. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Kita harus yakin bahwasanya hari kiamat itu pasti akan datang, pasti akan terjadi. Nah, yang terakhir yaitu wal imanu bil qadari, ya. Iman kepada takdirnya. Iman kepada takdirnya Allah. Nah, perlu saya mengetahui bahasanya iman itu terbagi menjadi 5. Apa saja 5 itu? Yaitu 1. Iman dengan cara taklid atau mengikuti pada pendapat ulama tanpa mengetahui dalilnya. Yaitu keimanan orang awam, keimanan orang yang masih awam. Itu yang nomor 1. Nah, yang nomor 2 yaitu iman dengan cara ilmu. Iman dengan cara ilmu. Nah, iman dengan cara ilmu yaitu iman sebab mengetahui akidah dengan dalilnya, yaitu keimanan orang yang paham dengan dalil. Yang kedua ini adalah keimanan orang yang paham dengan dalil. Nah, yang ketiga yaitu iman yang timbul karena hati yang selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu keimanan orang yang memiliki kedekatan dengan Allah. Yang golongan nomor 3 ini. Yang keempat yaitu iman yang muncul sebab kehadiran Allah dalam hatinya. Nah, yang nomor 4 ini adalah keimanan para ahli makrifat, orang-orang yang sudah mencapai tingkatan makrifat billah. Nah,
Yang kelima yaitu iman. Iman yang disebabkan merasa hanya melihat Allah, yaitu keimanan orang-orang yang mencapai taraf fana. Jadi yang dia lihat itu hanya Allah. Nah, sekarang meneruskan pelajaran pembahasan awal. Al-mab'atsu utai pembahasan. Al-mab'atsu utai pembahasan al-awalu kang awal. Jadi mukadimah sudah habis ya. Jadi itu kenyataan permasalahan yang diunggah di dalam mukadimah hanya 3 itu. Sekarang ganti pembahasan yang pertama. Nah, di dalam pembahasan yang pertama ini beliau Syekh Thohir akan menerangkan fil imani ing dalam al-mab'atsu utai pembahasan al-awalu kang awal iku fil imani ing dalam nerangkai iman. Iku fil imani ing dalam nerangkai iman billahi kelawan Allah. Billahi kelawan Allah subhanahu kelawan maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Di dalam pembahasan yang pertama ini beliau Kiai Musnab menerangkan tentang iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sin kaifa iku hale kepriye. Sin kaifa iku hale kepriye. Al-imanu utawi iman. Al-imanu utawi iman billahi kelawan Allah. Billahi kelawan Allah. Subhanahu kelawan maha suci Allah. Subhanahu kelawan maha suci Allah. Wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Ijmalan kelawan gemblengan. Ijmalan kelawan gemblengan. Jim huwa utawi al-imanu billah subhanahu wa ta'ala ijmalan iku anak takida ingin to nekotake sapa kita. Iku anak takida ingin to nekotake sapa kita annallaha ing temen sedune Allah. Annallaha ing temen sedune Allah. Subhanahu kalan maha suci Allah. Semenawa kanan maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Iku mutasifun wong kang persifatan. Iku mutasifun wong kang persifatan bijami sifatil kamali. Bijami sifatil kamali kelawan sekabehane pira-pira sifat sampurna. Bijami sifatil kamali kelawan sekabehane pira-pira sifat sampurna. Wa munazzahun lan zat kang den bersihake. Wa munazzalan zat kang den bersihake
Anjami sifatin nuksani saking sekabehane pira-pira sifat kurang. Anjami sifatin nuksani saking sekabehane pira-pira sifat kurang. Jadi di dalam pembahasan awal Kiai Muslim membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu saya mengetahui bahasanya bagi setiap orang mukallaf, orang yang sudah ada pada dirinya perkara 4, maksudnya dalam artian orang itu bisa dikatakan sebagai orang mukallaf jika sudah terpenuhi syarat-syarat mukallaf yang ada 4. Apa saja syarat itu? Pertama yaitu 1, orang itu bisa dianggap sebagai mukallaf jika terpenuhi nomor 1, dia sehat akalnya, dalam artian dia tidak gila, itu syarat yang nomor 1, orang bisa dikatakan sebagai orang mukallaf, yaitu sehat akalnya. Kedua yaitu baligh, dia sudah baligh. Baligh ini bagi laki-laki tandanya ada 2, yaitu apa? Itu keluarnya mani. Yang nomor 2 yaitu genapnya usia 15 tahun Hijriah. Jadi ketika ada laki-laki belum usia 15 tahun Hijriah namun sudah mengeluarkan sperma, mengeluarkan mani, berarti laki-laki ini sudah dianggap baligh atau belum pernah mengeluarkan mani namun usianya sudah mencapai 15 tahun Hijriah, maka juga dikatakan sebagai anak yang sudah baligh seperti ini. Di nomor 2 syaratnya orang bisa disebut mukallaf yaitu sudah baligh. Yang nomor 3 yaitu berfungsi panca inderanya, minimal mata dan telinga. Kalau ada orang akalnya sehat, sudah baligh namun tidak berfungsi matanya tidak bisa untuk melihat, atau juga telinganya tidak bisa untuk mendengar, maka baginya tidak bisa dianggap sebagai mukallaf. Jadi syaratnya orang bisa disebut mukallaf yang nomor 3 berfungsi panca inderanya, minimal mata dan telinga. Kenapa kok seperti itu? Karena orang yang sudah yang matanya itu tidak berfungsi, tidak bisa melihat, telinganya tidak bisa mendengar, bagaimana dia akan mengetahui, bagaimana dia bisa mendengar sesuatu. Jadi otomatis tidak bisa. Dia diajari membaca juga tidak bisa, diajari dengan perkataan pun juga tidak bisa. Nah, yang nomor 4 yaitu sudah sampai padanya dakwah Islam. Jadi kalau ada orang sudah baligh, akalnya sehat, berfungsi panca inderanya, mata dan telinganya berfungsi, namun dia di suatu tempat yang tidak bisa dijangkau oleh orang Islam, oleh pendawa Islam, semisal yaitu orang yang berada di
pedalaman yang tidak bisa dijangkau oleh kaum muslimin untuk dakwah ke situ. Maka walaupun toh sudah 3 syarat terpenuhi, namun ada satu syaratnya tidak dipenuhi, maka dia juga tidak bisa dianggap sebagai mukallaf. Nah, kalau sudah terpenuhi 4 syarat tersebut, berarti dia sudah mukallaf. Kewajiban pertama yang harus ia lakukan apa? Yaitu masuk Islam. Nah, jadi bagi setiap orang mukallaf, baik laki-laki maupun perempuan, mengetahui setiap akidah, meski secara ijmal, maksudnya secara utuh, itu hukumnya ialah wajib ain. Nah, sedangkan mengetahui secara terperinci, maka hukumnya ialah wajib kifayah. Nah, meski di sana terdapat sebagian ulama yang juga menghukumi wajib ain, namun pendapat sebagian ulama tersebut itu tidak diterima oleh ulama lainnya, sebab menganggap hal itu mempersulit umat untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang bagaimana? Ada pertanyaan, bagaimana cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara utuh atau secara ijmal? Di situ dikatakan sin kaifa al imanu billahi subhanahu wa ta'ala ijmalan. Bagaimana cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara utuh. Lantas pertanyaan tersebut dijawab jim wa anna taqida annallaha subhanahu wa ta'ala mutasifun bijami sifatil kamal wa munazzahun an jami sifatil nukson. Bahasanya kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki segala sifat kesempurnaan, dan juga beliau itu disucikan dari segala sifat kekurangan. Jadi kita harus berkeyakinan bahwasanya Allah itu mempunyai sifat-sifat kesempurnaan dan Allah itu suci dari segala sifatku kurang. Itu caranya. Cara iman kita kepada Allah SWT secara ijmal. Sin kaifa iku hale kepriye? Sin kaifa iku hale kepriye? Al imanu utawi iman. Al imanu utawi iman bilai kelawan Allah. Bilai kelawan Allah subhanahu kelan maha sucine Allah. Subhanahu kelan maha sucine Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Tafsilan kelawan perinci. Tafsilan kelawan perinci. Jim huwa utawi al imanu billah subhanahu wa ta'ala tafsilan. Iku anak takita ingin tone kotake sapa kita. Iku anak takita ingin tone kotake sapa kita annallaha ing temustune Allah. Anallah ing temustune Allah subhanahu kalan maksudin Allah wa ta'ala lan maula sapa Allah. Iku mausupun kang den sifati. Iku mausupun kang den sifati bil wujudi kelawan sifat wujud. Bil wujudi kelawan sifat wujud wal kidamilan sifat dingin. Wal kidamilan sifat dingin wal baqailan sifat langgeng. Wal baqailan sifat langgeng wal mukhalafati wal mulafatilan sifat nulayani. Wal mukhalafatilan sifat nulayani la hawadithi maring boro-boro makhluk.
lil hawaditsi maring propro makhluk wal qiyami lan jumenengi binafsi kelan dati Allah wal wahdaniyati lan sifat bangsa ijen atau suci wal hayati lan sifat sugeng atau urip wal ilmi lan sifat ilmu wal qudrati lan sifat kuwasa wal iradati lan ngersakake atau sifat iradah wal iradati lan sifat ngersakake wasami lan sifat midanget wal basari lan sifat ningali wal kalam lan sifat kalam atau guneman wa annahu lan tamustani Allah iku hayun kang sugeng alimun kang ngawur qadirun kang kuwasa muridun kang ngarepake samiun kang midanget basirun kang mirsani mutakalimun kang ngendika jadi ada pertanyaan sin kaifa al imanu billahi subhanahu wa ta'ala tafsilan bagaimana cara beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara terperinci caranya itu bagaimana atas dijawab bahwasanya huwa anna kita annallaha subhanahu wa ta'ala mausubun bi wujudi wal qidam wal baqai wal mukhalafati wal hawadis wal qiyami binamsihi wal wahdaniyati wal hayati wal ilmi wal qudrati wal iradati was sam'i wal basari wal kalami wa anna hayyun alimun qadirun muridun saman basirun mutakalimun. Nah, cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala secara terperinci yaitu kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersifat wujud atau ada, dan Allah Subhanahu wa taala itu bersifat qidam atau dahulu. Allah bersifat baqa, kekal, dan juga Allah bersifat mukhalafatul hawadis, maksudnya Allah itu berbeda dengan makhluk. Dan juga harus meyakini bahwasanya Allah itu bersifat qiyamuhu binafsihi, Allah itu mandiri. Dan juga harus meyakini bahwasanya Allah itu bersifat wahdaniyah, maksudnya keesaan. Selain itu juga harus meyakini bahwasanya Allah itu bersifat hayat atau hidup. Juga harus meyakini Allah itu bersifat ilmu atau mengetahui. Dan juga harus meyakini bahwasanya Allah itu bersifat kudrah. Allah itu punya sifat kudrah. Apa artinya? Yaitu berkuasa. Juga harus meyakini bahwasanya Allah itu mempunyai sifat iradah, sifat berkehendak, karep ini berkehendak. Nah, juga harus meyakini bahwasanya Allah itu mempunyai sifat sama. Allah itu maha mendengar. Dan juga harus meyakini bahwasanya Allah itu mempunyai sifat basar. Allah itu melihat. Dan meyakini bahwasanya Allah itu mempunyai sifat kalam, berbicara. Dan juga harus meyakini bahwasanya Allah itu adalah zat yang hayyun, maha hidup, alimun, maha mengetahui, qadirun, maha
Ndak. Sami'un maha mendengar. Basirun maha melihat. Dan juga Allah bersifat mutakalimun atau maha berbicara. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.